Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah di bulan yang mulia ini. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Risalah Ramadan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdullah Al-Jarullah hafizahullah taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan beberapa keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Maka insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tafsir ayat Isyam. Ini tafsir terhadap ayat-ayat puasa. Jadi di dalam bab ini beliau akan jelaskan kepada kita apa tafsir dari ayat-ayat yang berbicara tentang as-saum, yang berbicara tentang puasa, terutama dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 dan seterusnya. Baik, bagi saudaraku kaum muslimin yang ingin menyimak, silakan diambil mushafnya, dibuka surat Al-Baqarah ayat ke-183 dan seterusnya. Ini insyaallah kita akan bacakan tafsirnya seperti apa. Ya, yang pertama beliau akan menafsirkan dua ayat dari surah Al-Baqarah, yakni surat ayat ke-183 dan ke-184. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Hari-hari yang telah ditentukan. Ya, ayyamun ma'dudat. Faman kana minkum maridhan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia sedang dalam keadaan safar, maka hendaknya dia mengganti pada hari yang lainnya. Qala Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat untuk menjalankannya apabila tidak berpuasa, ya, fidyatun ta'amu miskin, dia membayar fidyah, memberi makan seorang yang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Maka barang siapa yang dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Baik, ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183 dan ke-184. Kita akan baca tafsirnya sebagaimana disebutkan oleh beliau di bawah. Kata beliau, yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minin min hadhil ummah. Ini beliau menukilkan dari tafsir Ibnu Katsir, ya. Ini dari tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minina min hadhil ummah wa amiran lahum bisyam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajak bicara orang-orang yang beriman
dari kalangan umat ini dan memerintahkan mereka untuk berpuasa. Wa huwal imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal wiqa' biniyatin khalisatin lillahi azza wajal, yaitu menahan diri dari makan, minum, ya, dan berhubungan suami istri dengan niat yang ikhlas bagi Allah Jalla wa Ala Azza wa Jal, ya, dengan niat ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Lima fihi min zakati nafs wa taharatiha wa tankiyatiha, ya, minal akhlaq ar-radi'ah wal akhlaq ar-radhilah. Karena di dalamnya, kenapa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa? Karena dalam puasa tersebut terdapat pembersihan jiwa dan penyuciannya, serta pembersihannya dari kotoran-kotoran dan juga, ya, dari kotoran-kotoran dan juga dari akhlak-akhlak yang rendah. Jadi ini hikmah dari puasa, yakni untuk membersihkan jiwa, ya, dari segala bentuk keburukan, dari kotoran-kotoran dan akhlak-akhlak yang rendah. Wa dzakara annahu kama aujabahu alaihim faqad aujabahu ala man kana qablahum. Demikian juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah telah mewajibkan puasa atas kalian, ya, sebagaimana kalian telah diwajibkan untuk berpuasa, demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa tersebut ala man kana qablahum. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa, ya, kepada orang-orang sebelum mereka. Ya. Jadi untuk apa? Sebagai penyemangat kita, Allah sebutkan bukan hanya kalian saja yang puasa, orang-orang sebelum kalian juga berpuasa. Ya. Liyajtahida haula'i fi ada'i hadhil fard akmal mimma fa'alahu ulaika. Selain juga untuk menyemangati kita, ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, agar kita bersemangat, ya, agar orang-orang yang beriman ini bersemangat untuk mengerjakannya, bersemangat untuk menunaikannya, akmala mimma fa'alahu ulaik, ya, dengan pelaksanaan yang lebih sempurna, lebih baik daripada pelaksanaan umat-umat terdahulu. Ya. Jadi di antara faedah kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan, ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya, ya, pertama agar kita, ya, merasa bersemangat, ya, karena umat terdahulu pun sama. Demikian juga kita pun bersemangat untuk melakukannya dengan lebih sempurna. Oh, umat terdahulu sudah diwajibkan, maka saya harus melakukannya, kami harus melakukannya dengan lebih sempurna daripada mereka. Baik. Qala waqad allala faridatahu bibayani faidatihi al-kubra wa hikmatihi al-ulya wa hiya an ya'uddu shaim nafsahu litaqwallahi bitarki syahwat al-mubahah imtithalan li amrihi ta'ala wa ihtisaban lil ajri indahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sebab, ya, memberikan sebab kenapa diwajibkan puasa tersebut. Dengan apa? Dengan cara menjelaskan hikmahnya, menjelaskan faedahnya yang terbesar, dan menjelaskan hikmahnya yang paling tinggi, yaitu agar, ya, seorang yang berpuasa itu menyiapkan dirinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, an ya'udda shaimu nafsahu litaqwallah, agar orang yang berpuasa itu menyiapkan dirinya untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala bitarkil syahwat al-mubahah, dengan meninggalkan syahwat yang mubah. Dengan meninggalkan syahwat yang mubah. Ya. Imtithalan li amrihi, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban lil ajri indah, dan juga mengharap pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini hikmah dari pensyariatan puasa. Ini agar orang-orang bertakwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala liyakunal mu'minu minal muttaqina lillah mumtathilina li awamirihi
wa mujtanibina linawahi ya wa muharamatihi wa maharamihi. Ya, agar seorang yang mukmin itu benar-benar menjadi bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan serta keharaman-keharamannya. Ya, jadi ini hikmah dari asyam. Kemudian kata beliau, walamma dzakara annahu fardun alaihim, ya farada alaihim syam, akhbara annaha ayyamun ma'dudat. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa puasa itu merupakan kewajiban atas mereka, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka berpuasa, akhbara annaha ayyamun ma'dudat. Allah menyebutkan bahwa jumlah hari-harinya itu tertentu. Jumlah hari-harinya itu tertentu. Jadi tidak setiap hari diwajibkan untuk berpuasa. Apa maksudnya ayyamun ma'dudat? Ay qalilatun sahlatun. Bahwa hari-hari yang ditempuh ketika puasa itu hanyalah jumlah harinya itu cuma sedikit. Bayangkan kita punya 365 hari. Taruhlah 360 hari dalam satu tahun. Baik. Kita diwajibkan untuk berpuasa hanya 30 hari. Berarti apa? 1/12-nya saja. Ya, cuma 1/12-nya saja kita diperintahkan untuk berpuasa. Berarti apa? Jumlahnya sangat sedikit ya. Ayyamun qalilah sahlah. Ya, hari-hari yang sedikit dan juga mudah. Ya, jadi jangan takut. Tidak setiap hari kalian diperintahkan untuk berpuasa. Hanya hari-hari tertentu saja. Qala wa min suhulatiha annaha fi syahrin muayyan yashtariku fihi jami'il muslimin. Ya, di antara kemudahannya bahwa bulan Ramadan itu hanya terjadi pada satu bulan tertentu saja. Satu bulan saja. Syahrin fi syahrin muayyan. Ya, cuma satu bulan saja. Yashtariku fihi jami'ul muslimin. Ya. Demikian juga berkumpul semua. Ya, berserikat mereka. Ini kaum orang-orang Islam semuanya berpuasa di waktu yang sama. Jadi semangat kita. Ya, semuanya berpuasa pada waktu yang sama. Seluruh dunia berpuasa pada waktu yang sama. Ya. Coba bayangkan misalnya kita saja di dunia ini, cuma kita sendiri saja yang disuruh beribadah. Mungkin akan berat. Aduh kok sendirian ya saya melakukan ibadah ini. Tapi ini seluruh orang mukmin, seluruh orang muslim di dunia melaksanakannya dalam waktu yang sama, di satu bulan yang sama, bulan Ramadan. Maka tentu ini akan memudahkan kita. Pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama ini akan terasa lebih mudah. Bahkan tidak cukup hanya sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan lainnya. Tsumma sahala tashilan akhar faqala faman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia sedang safar, sedang dalam perjalanan yang jauh, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaknya dia menggantinya di hari yang lain. Ya. Lihat ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzalika lil masyaqqati ghaliban. Yang demikian itu karena rasa berat yang dirasakan ya secara umum oleh orang yang sakit atau oleh orang yang safar. Maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan dia untuk menggantinya pada hari yang lain. Ya, rakhasallahu lahuma fil fitr. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada mereka berdua, yakni kepada orang yang sakit dan orang yang dalam safar untuk berbuka. Ya. Walamma kana la budda min tahsilil abdi limaslahati siyami. Ya, amarahuma an yaqdiyahu fi ayyamin ukhar. Idza zala al-marad wa anqada as-safar wa hasalat ar-rahah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka ya agar dia mendapatkan kemaslahatan puasa tadi, mendapatkan pahala puasa dan hikmah-hikmah puasa tadi, Allah memberikan kesempatan kepada mereka. Ya, kepada orang yang sakit dan orang yang safar. Allah perintahkan mereka untuk menggantinya pada hari-hari yang lain. Ketika dia sudah sembuh dari sakitnya atau dia telah selesai dari melakukan perjalanan. Ya, wa qada safar wa hasalat rohah, dan dia pun memiliki kesempatan.
Ya, jadi silakan kapan kalian selesai dari safar, ya di luar bulan Ramadan, selesai kalian dari safar atau sembuh kalian dari penyakit, maka silakan mengganti di waktu-waktu yang luang. Di waktu-waktu yang luang. Ya, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qauluhu ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar. Ya, ay al-marid wal musafir la yasumani fi halil maradi was safari lima fi dzalika minal masyaqqati alaihima bal yuftirani wa yaqdiyan bi iddati dzalika min ayyamin ukhar. Maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka hendaknya dia menggantikan pada hari yang lain. Artinya orang yang sakit dan orang yang safar tidak berpuasa ya ketika dia sedang sakit atau sedang safar ya karena kesulitan yang dia alami. Bahkan mereka berbuka dan mereka mengganti ya sejumlah hari yang mereka tinggalkan di hari-hari lainnya. Wa amma as-sahihul muqim alladhi yutiqu siyama faqad kana ya mukhayyaran baina asyam wa baina al-it'am. Insya'a sama, insya'a aftara wa at'ama an kulli yaumin miskinan. Adapun orang yang sehat, ini beliau berbicara tentang awal-awal pensyariatannya ya. Ya, awal-awal pensyariatannya. Jadi awal-awal pensyariatan dulu kita diperbolehkan untuk memilih orang yang sehat dan orang yang mukim yang mampu untuk berpuasa karena ya mukhayyir, dia bisa memilih antara puasa atau membayar fidyah. Jadi awal-awal pensyariatan puasa ya ketika diwajibkan untuk berpuasa ya atau diperintahkan untuk berpuasa, kita diberi pilihan. Ini di awal-awal dulu ya, para sahabat dulu di awal-awal ya mereka diberi pilihan mau puasa dulu atau nanti membayar fidyah. Ya silahkan. Wa insya'a aftar wa at'am an kulli yaumin miskinan. Ya, kalau dia berkehendak maka dia boleh memberikan makan kepada orang miskin setiap harinya. Fa in at'ama aktsar min miskin an kulli yaumin fahuwa khairun lahu. Kalau dia memberikan makanannya itu lebih dari jatahnya satu orang miskin, maka yang demikian lebih baik daripada dia. Wa in shama fahuwa afdal minal it'am. Ya, kalau dia berpuasa, maka yang demikian lebih afdal daripada dia memberikan makan. Qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa lihadza qala ta'ala wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kemudian ya dan apabila kalian berpuasa yang demikian itu lebih baik daripada kalian. Ya, yang lebih baik daripada kalian apabila kalian mengetahui. Ya, jadi ini maksudnya awal-awal pensyariatan puasa. Jadi di awal-awal pensyariatan puasa ya kita diperbolehkan untuk memilih. Ya, mau berpuasa atau memberi makan orang miskin. Ya, maka barang siapa yang memilih untuk memberikan makan orang miskin, maka silakan. Dan bagi siapa yang ingin berpuasa, maka silakan juga. Hanya saja yang lebih baik adalah berpuasa. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qauluhu ta'ala syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk tersebut wal furqan dan juga menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Qala faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Ya, artinya syahid di sini dia tidak dalam keadaan safar. Nah, ini mulai ya tidak disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa. Ya, kalau yang dulunya itu adalah
Kalau itu dulu adalah pilihan, maka sekarang sudah menjadi kewajiban. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau sedang safar, maka dia menggantinya di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Ya. Oleh kata Allah Subhanahu wa taala, agar kalian mencukupkan bilangannya dan hendaknya kalian ya litukbirullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Litukabirullah, agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas petunjuk yang telah diberikan kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Qala yukhbirullahu ta'ala anna hadha asy-syahra alladzi farada 'alaihim siyamahu wa huwa syahru Ramadan. Ya, ibtada'a nuzulul Qur'anul Kitabul Azim alladzi akramallahu bihil al-ummah al-Muhammadiyah. Faja'alahu dusturan lahum wa nidhaman yatamassakuna bihi fi hayatihim. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa bulan yang di dalamnya diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa itu adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Dan bulan itu merupakan ya bulan diturunkannya Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat Muhammadiyah. Bukan memuliakan umat Muhammadiyah ya, tapi maksudnya umat pengikutnya Muhammad. Bukan pengikut Muhammadiyah, tapi pengikutnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala faja'alahu dusturan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai undang-undang. Ya. Wa nidhaman, dan juga sebagai peraturan. Yatamassakuna bihi fi hayatihim, agar mereka berpegang teguh kepada Al-Qur'an tersebut di sepanjang hidupnya. Nah, ya, fihi nurun wa huda wa diya. Di dalamnya terdapat cahaya dan petunjuk. Wa huwa sabilus sa'adah liman arada an yasluka tariqaha. Dan dia merupakan jalan kebahagiaan bagi barang siapa ya, kepada siapa yang ingin menempuhnya. Ya, kepada orang yang ingin menjalaninya. Wa fihil furqan bainal haq wal batil. Wa huda wa dolal wal halal wal haram. Demikian juga dalam Al-Quran terdapat pembeda antara yang hak dengan yang batil, pembeda antara petunjuk dan kesesatan, dan pembela antara yang halal dengan yang haram. Qala waqad akadal al-bari'u siyama hadha syahr li'annahu syahrun ya tunzila fihi rahmah al-ilahiyah alal ibad. Wa annahu ta'ala la yuridu bi'ibadihi illa al-yusr was-suhulah. Walidzalika faqad abaha lil marid wal musafir al-iftar fi ayami Ramadan. Demikian juga Al-Bari, yakni Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, telah memberikan penekanan ya, telah memberikan penekanan bahwa bulan ini adalah bulan diturunkannya rahmat al-ilahiyah kepada hamba-hamba. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan kesulitan. Ya, tidaklah menginginkan kepada untuk hamba-hambanya melainkan kemudahan. Ya, kemudahan dan keringanan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan bagi orang-orang yang sakit atau para musafir untuk berbuka puasa di hari-hari bulan Ramadan. Wa amarahum bil qada'i liyukmilu iddata syuhurihim. Dan memerintahkan mereka untuk mengqadha agar mereka bisa menyempurnakan bilangan bulan-bulan mereka agar pahalanya itu sempurna. Ya, dia misalnya meninggalkan puasa 3 hari. Harusnya puasanya 30 hari, dia cuma 27 hari. Bagaimana agar dia mendapatkan pahala puasa 1 bulan penuh? Maka dia ganti puasanya tersebut di hari-hari yang lainnya. Maka sempurnalah pahalanya. Ya, sempurnalah pahalanya seakan-akan dia berpuasa 1 bulan. Qala yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Idza qumtum bima amarakumullahu bihi min ta'atihi bi adai faraidihi wa tarki maharimihi wa hifdhi hududihi fa alaikum an takunu minasyakirin lillahi bidzalik. Ya, kemudian kata beliau, apabila kalian ya menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan berupa ketaatan dan kewajiban-kewajiban kepadanya serta meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dan menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka jadilah kalian sebagai orang yang bersyukur terhadap perkara tersebut. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita, ya, untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bersyukur. Ya, maka hendaknya kita bersyukur. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Nah, ini syahidnya bahwa apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi kalau kita nanti sudah bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, ya, maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disyariatkan kita bertakbir. Ya, takbir itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepadanya karena telah diberikan kemudahan menjalankan ibadah di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yursyidun. La'allahum yarsyudun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ini Allah Subhanahu wa taala menyelingi ayat-ayat ini, rangkaian ayat ini dengan perintah untuk berdoa. Syariat untuk berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku itu bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah, ya, bahwa aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku membalas atau aku mengabulkan, ya, permohonan orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa kepadaku. Ya, jadi doanya orang-orang yang berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaknya mereka, ya, beriman kepadaku, memenuhi imannya kepadaku, dan hendaknya falyastajibu li, ya, dan hendaknya mereka memenuhi segala perintahku serta beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka selalu diberikan petunjuk. Ya. Qala sababun nuzul, ya, sebab nuzulnya ayat ini, ya, ruwiya anna a'rabiyan qala ya Rasulullah. Ya, sababun nuzul dari ayat ini disebutkan oleh beliau bahwa seorang A'rabi, seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Wahai Rasulullah, apakah Rabb kita itu dekat sehingga kita hanya perlu berbisik-bisik saja dengannya? Apakah Rabb kita itu jauh sehingga aku perlu, ya, memanggil-manggilnya? Fasa kata Nabi SAW, fa'anzalallahu hadhihi ayah. Maka Nabi SAW diam, kemudian turunlah firman ini sebagai jawaban bagi sang Badui. Baik, apakah Allah itu dekat sehingga kita kalau minta kepada Allah cukup berbisik-bisik saja, ya, atau Allah itu jauh sehingga kita harus memanggil-manggilnya dengan suara yang tinggi? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang bertanya tentangku, maka kabarkan kepadanya bahwa aku itu dekat. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Ya, ini jawaban kepada orang tersebut. Ya. Fa inni qarib, ya. Qala at-tafsiru yubayyinu ta'ala annahu qaribun yujibu da'watad da'in. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia itu Maha dekat.
Allah Subhanahu wa taala ya mengijabahi doa-doa orang yang berdoa. Ya, wa yaqdi hawaiju as-sailina wa laisa bainahu wa baina ahadin minal ibad. Ya, wa laisa bainahu wa baina ahadin minal ibad ya hijabun. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah itu Maha dekat. Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa dan memberikan hajat-hajat orang-orang yang meminta. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan hambanya ya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu hijab ya. Jadi bagi kita itu berdoa saja. Ya nggak perlu datang kepada orang-orang yang telah meninggal dunia di kuburan-kuburan mereka dan yang semisalnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu qarib. Yujibu da'wata da'i idza da'an. Ya, Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Ya. Fa'alaihim ayatawajjahu ilaihi wahdah bidu'a ya wa tadarru hunafa al-mukhlisin lahuddin. Maka wajib bagi seseorang untuk mereka yatawajjahu ilaihi. Ya berpaling kepada berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bid'awa wa biddu'a wa tadarru, dengan doa, dengan penuh kerendahan, ya dengan lurus, ikhlas, ya mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fi dzikrihi ta'ala hadhil ayat al-ba'itsah 'ala du'a baina ahkami siyam irsyadun ilal ijtihad fi du'a inda ikmalil iddah bal inda kulli fitr. Ya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, ayat ini di tengah-tengah perintah untuk ya yang memotivasi untuk ya untuk berdoa ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala taruh ayat ini di tengah-tengah ahkamus siyam. Ini apa fungsinya? Untuk menjelaskan ya tentang disyariatkannya bersungguh-sungguh ketika berdoa. Baik itu ketika seseorang sedang menyempurnakan puasanya, bal wa inda kulli fitr, bahkan di setiap kali dia akan berbuka. Ya, jadi ini adalah disyariatkannya kita berdoa juga ya ketika kita melaksanakan puasa. Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ayatus siyam ya, di tengah-tengahnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang doa. Ya, ini faedahnya. Ya. Kemudian kata beliau, fadlu doa wal hathu alaih, keutamaan doa dan ya dorongan untuk berdoa. Qala qad waradat nususun katsirah fil hathi ala du'a wa fadlihi wa targhibi fihi. Ya, nadhkur minha ma yali. Kemudian beliau menyebutkan tentang keutamaan doa. Ya. Telah warid nas-nas yang demikian banyak yang mendorong untuk berdoa serta menyebutkan tentang keutamaan dan motivasi untuk berdoa. Maka di antaranya akan kami sebutkan di sini kata beliau. Yang pertama, qala Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Faqad amarallahu Ta'ala bid-du'a wa takaffala bi ijabah. Wa takaffala bil ijabah. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berdoa dan Allah mewajibkan dirinya untuk mengabulkan doa tersebut. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka pasti aku akan kabulkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah sendiri yang menjamin bahwa Dia akan mengabulkan doa tersebut. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau, wa qala ta'ala. Dalam surat Al-A'raf, kalau tadi surat Al-Mu'min ayat yang ke-60, demikian juga dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Allah kembali memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Qala wal makna ud'ullaha tadallulan wa sirran bi khusyu'in wa khudu'.
Maksudnya adalah berdoalah engkau kepada Allah dengan penuh kerendahan diri, ya, secara rahasia, bi khusyu'in wa khudu', yang disertai dengan kekhusyuan dan ketundukan. Ini juga perintah bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Tapi doanya disertai dengan apa? Khusyuk dan khudu'. Qala innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat melampaui batas. Nah, ini kata para ulama dalam doa, ya. Allah tidak menyintai orang-orang yang berbuat bermalas-malasan ketika berdoa, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak suka, bukan bermalas-malasan, mengangkat suaranya ketika berdoa, bersikap berlebihan, bersikap melampaui batas ketika berdoa. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai mereka. Baik. Ai mutajawizina lil had fi kullil umur. Wa minal i'tida'i fi du'ai kaunu al-abdi yas'alullaha masail la tasih lahu. Ya, au yubaliq fi raf'i sautihi bid du'a. Kemudian beliau jelaskan jenis-jenis perbuatan melampaui batas ketika berdoa. Di antaranya adalah mana tadi? Qaunul abdu yas'alullaha masail la tasillahu. Ya, berbuat melampaui batas dalam berdoa, yakni dia meminta sesuatu yang demikian, yang tidak baik baginya. Ya, yang tidak baik baginya. Jadi dia berbuat melampaui batas dengan cara mendoakan sesuatu yang tidak baik baginya. Ya, kemudian juga wa yubalik fi raf'i sautihi bid-du'a. Ya, dia berdoa dengan mengangkat suaranya, meninggikan dan mengeraskan suaranya. Yang demikian juga tidak baik. Wa fi sahihaini an ibni Abi Musa al-Asy'ari qala rafa'an nasu aswatahum bid-du'a. Fa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma, ya, wala ghaiba. Innalladzi tad'una sami'un qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, ya, irba'u ala anfusikum. Ya, fa innakum la tad'una, kasihanilah diri kalian, karena sesungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada zat yang bisu, zat yang tuli. Ya. Wala ghaiban, demikian juga engkau berdoa kepada zat yang tidak hadir, tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa kita, dan Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Ya. Innalladzina tad'una sami'un qarib, sesungguhnya apa yang tempat kalian memanjatkan doa, ini Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan Maha dekat. Ya, jadi tidak perlu bagi kalian untuk mengangkat suara-suara kalian. Sesungguhnya pelan-pelan saja, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita ucapkan. Kemudian faedah yang ketiga, wa qala ta'ala, aman yujibul muttar idza da'ah wa yakshifu su. Siapakah yang menghilangkan, ya, siapakah yang memperkenankan doanya orang-orang yang dalam keadaan sulit ketika dia berdoa. Wa yakshifu su, dan juga siapa pula yang menghilangkan kesusahan. Hal yajibu, ya, maksudnya adalah hal yajibu al-muttar alladhi aqlalathu al-qurub wa ta'asara alaihi al-matlub wa tarra lil mulakhasi mimma huwa fihi ilallahi wahdah. Ya, wa man yakshifu asu ay al-bala wa syarr wa nuqmah illallahu wahdah. Maksudnya adalah, ya, orang-orang yang dalam keadaan terjepit apabila dia berada dalam keadaan yang sangat sempit, ya, maka kemudian dia mengalami kesusahan, ya, maka hendaknya
hendaknya dia membersihkan dirinya dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam permasalahan peribadahan hendaknya dia orang-orang yang kesulitan, ya, dia pasti akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan keburukan tersebut. Bala, itu menyingkirkan bala. Ya. Kemudian faedah yang keempat, Anin Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Yang namanya doa itu adalah ibadah. Jadi apalagi kita tunggu, ya. Sudah banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi doa ini merupakan ibadah. Apalagi doa ini merupakan ibadah. Kemudian yang kelima, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ma 'alal ardi muslimun yad'ullaha bida'watin illa atahu iyyaha aw sarafa anhu minasu mithlaha ma lam yada' bi itsmin aw qati'ati rahmin. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah ada di atas muka bumi ini seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bida'watin illa atahu. Ya, dengan sebuah doa melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Ya. Au sarafa anhu min su, atau Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya, ya, satu keburukan. Jadi kalau seseorang itu meminta kepada Allah, itu dia nggak akan rugi. Dia tidak akan rugi. Ketika seseorang itu berdoa kepada Allah, dia tidak akan rugi. Karena bisa jadi dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia inginkan, atau Allah akan menghilangkan darinya atau menghindarkan dirinya dari kejelekan, ya, yang semisalnya. Malam yada, ya, bi itsmin au qati atau rahmin. Selama dia tidak meninggalkan perbuatan dosa atau memutuskan tali silaturahim. Ya, jadi selama dia tidak melakukan perbuatan dosa dan juga, ya, tidak memutus tali silaturahim, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala faqala rajulun minal qaum, ya, idzan nukthir. Kemudian ada sekelompok orang, ada seseorang dari para sahabat itu yang bertanya kepada beliau, kalau begitu kami memperbanyak saja, ya, doa wahai Rasul. Qala Allahu aktsar. Ya, Allah itu banyak. Jadi apa? Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pasti akan mendapatkan keberuntungan. Ima itu dalam bentuk diberikan, ya, apa yang diminta, atau yang kedua dia dihilangkan dari keburukan yang serupa, atau yang ketiga nanti pahalanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian masih ada beberapa ayat lagi di sini. Dan juga faedah dari ayatul Siyam ini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.